Tuhan berilah damai-Mu dalam rumah kami. Oleh-Mu kami bersatu dalam kasih suci. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita telah tiba di malam yang ke-9. Ibadah kebaktian kebangunan rohani, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Gereja Masai Advent hari ke-7, Conference Jawa Kawasan Timur. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pada malam hari ini, bila mana kita akan mengikuti serangkaian ibadah ini, mohon diperhatikan beberapa hal. Pertama, saudara bisa mengikuti akan ibadah kebaktian kebangunan rohani ini melalui aplikasi yang sudah tersedia. Baik melalui Zoom, melalui YouTube, dan Facebook Advent KJKT. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bila mana saudara hendak memohonkan akan permohonan-permohonan melalui doa, sampaikanlah kepada tim kami. Para hamba-hamba Tuhan telah siap untuk mendoakannya. Saudara bisa menuliskan atau mengirim pesan SMS atau WA ke nomor telepon 0877 5577 0330. Saudara juga boleh perhatikan di running tag yang disampaikan. Atau juga saudara bisa menuliskan di kolom chat komentar baik aplikasi Zoom, YouTube, ataupun Facebook Advent KJKT. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita sungguh berbahagia karena tentu saja kita akan menikmati berkat Tuhan. Namun jangan lupa tetap ajak itu teman-teman saudara, sahabat saudara, keluarga saudara, atau siapapun yang hendak mendapatkan berkat. Sekalian, malam hari ini kita telah tiba di malam yang ke-9. Dan pembicara pada malam hari ini adalah Pendeta Dr. Abri Santoso, Master Ministry, Direktur Rumah Tangga dan Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur, dengan satu judul, karena Dia telah membentuk dan memberkati rumah tanggamu. Oleh sebab itu, untuk memulai akan acara ibadah kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 490, Betapa Bahagianya. Di sini
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulaikan rangkaian ibadah kita melalui doa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu. Dan bila mana kami hendak melaksanakan akan ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati akan rangkaian acara ini, dari awal sampai pada akhirnya. Kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, Tuhan kiranya berkati. Sehingga segala persembahan pelayanan kami berkenan di mata Tuhan. Demikian juga kepada hamba Tuhan, Pendeta Abri Santoso, yang akan membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Engkau curahkan berkat, roh yang berlipat kali ganda, sehingga pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan benar-benar mengangkat akan jiwa kami. Kami bertumbuh di dalam rohani kami. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang telah bergabung di dalam ibadah online ini. Kiranya Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, dan kami senantiasa mendapatkan sukacita di dalam ibadah pada malam hari ini. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ibadah ini akan lengkap rasanya bila mana ada pujian. Dan pujian yang akan disampaikan pada malam hari ini melalui pujian spesial oleh The Seven Singer. Waktu kami berikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima pekabaran firman Tuhan yang indah pada malam hari ini. Persiapkan hati kita, persiapkan akan seluruh panca indera kita. Dan sementara kita menyambut akan firman Tuhan, mari kita menyanyikan akan lagu tema kita. Lagu Sion nomor 163, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkati menyertai kami untuk melanjutkan KKR online Konferen Jawa Kawasan Timur pada hari yang ke-10 malam hari ini. Kami rindu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada masing-masing kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan pekabaran maupun juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan KKR online ini dan akan diberkati oleh kasih kuasa Tuhan dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami agar kami menjadi umat Tuhan yang setia sepanjang kehidupan kami dan semakin diberkati sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu besar bagi kami, ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita berbahagia oleh karena Tuhan menyertai kita. Dan oleh karena kasih-Nya yang memberkati kita sampai pada malam hari ini. Dan kita melanjutkan akan seri KKR kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan malam hari ini, karena Dia telah membentuk dan memberkati rumah tanggamu. Ada seorang teman saya, dia katakan sama saya, Mas Sabri bilang kalau menikah itu enak. Tapi Mas Sabri bohong. Saya kaget, saya tanya, jadi menurutmu menikah itu tidak enak? Setelah dia menikah, dia katakan, apa? Mas Sabri bilang menikah itu enak. Hanya 10% enaknya. Oh ya? Jadi yang 90% apa? Yang 90% enak Mas. Oh, jadi sahabat saya ini menyaksikan bahwa masuk kehidupan rumah tangga itu enak, luar biasa, diberkati dan rasa sukacita. Lebih baik ketika ia berumah tangga dibanding ketika ia sebelum berumah tangga. Dan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Agar kita mengetahui apa hubungannya takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan karena Dia telah membentuk dan memberkati rumah tanggamu. Saudaraku yang terkasih, saudara mengetahui tentang kejadian dunia ini. Pernah terjadi perang dunia pertama yang merembet akhirnya perang dunia kedua. Dan ada begitu banyak orang ketakutan.
oleh karena bencana perang yang terjadi. Ada begitu banyak orang takut oleh karena posisi, oleh karena kondisi yang terjadi, oleh karena keadaan mereka, dan diancam oleh peperangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara tentu kenal seorang yang bernama Adolf Hitler. Dia pemimpin Nazi dari sebuah partai yang ada di Jerman, dan dia mencoba menguasai semuanya dan untuk mengalahkan semua bangsa dan menganggap Jerman Aria adalah negara yang paling tinggi di atas dunia. Dan ia dituduh bertanggung jawab atas kematian 50 juta orang lebih. Di antaranya termasuk 6 juta etnis Yahudi. Dan 5 juta juga etnis lainnya selain Yahudi yang dikatakan tidak disukai oleh bangsa Jerman. Itulah yang dibuat oleh seorang Nazi, oleh seorang Hitler. Dan ia melakukannya itu berkali-kali. Dan ia membunuh banyak orang. Dan ada banyak orang ketakutan. Di mana-mana mereka pergi, mereka takut. Oleh karena ada banyak ancaman. Ditangkap, dimasukkan dalam kamp yang ada di mana-mana. Yang dibangun oleh Hitler. Ada tertulis Arbeitsmachtfrei. Ketika tulisan ini, maka orang tahu itulah tempat pintu gerbang kamp konsentrasi yang dibuat oleh Jerman yang banyak menyiksa banyak orang. Dikatakan pekerjaan membebaskan Anda. Tapi yang terbukti adalah tidak ada gaji yang diberikan. Semua dituntut kerja paksa. Mereka dibuat tidur begitu sangat sesak dan tidak diberi makan. Dan mereka banyak yang mengalami penderitaan dan akhirnya banyak yang mengalami kematian. Sudah lihat seperti gambar ini. Bagaimana mereka mendapatkan tempat di kamp konsentrasi, tidur begitu banyak, berjajar seperti ikan pindang, dan mereka kehilangan pakaian mereka dihajar, mereka dicambuk, mereka dianiaya, dan akibatnya adalah kemudian dalam waktu tidak lama semua orang mengantri untuk mengalami kematian. Sudah lihat, ada begitu banyak mayat yang bergelimpangan, mereka yang ada di kamp konsentrasi satu persatu mereka dibunuh. Dan terjadilah apa yang disebut dengan Holocaust. Di mana seluruh etnis Yahudi dicari, ditangkap, dan dibunuh. Dan juga dimasukkan ke dalam tempat pembakaran krematorium. Dibakar hidup-hidup. Itu yang terjadi, yang membuat ketakutan banyak orang. Saudara lihat, inilah dunia pada waktu itu. Dan itu memicu perang dunia kedua yang terjadi pada waktu itu. 8 Agustus 1945, disepakati Piagam London yang pada waktu itu diberikan sebagai dasar untuk membentuk Mahkamah Pengadilan Internasional untuk menghakimi, mengadili akan Hitler dan juga para perwiranya. Dan yang terjadi adalah bahwa Adolf Hitler, dia bunuh diri bersama istrinya. Dan para perwiranya ditangkap untuk diadili secara pengadilan internasional pada waktu itu. Tetapi ada banyak yang mengatakan ini pengadilan internasional tidak resmi. Dan mereka coba cari apa yang terjadi berikutnya. Dan akhirnya dituntutlah kepada PBB untuk diadakan resolusi agar dinyatakan bahwa Mahkamah Internasional menyetujui pengadilan yang lalu itu adalah benar dan dianggap legal. Dan itulah yang terjadi. Resolusi PBB 11 Desember 1946. PBB menyatakan Mahkamah Nuremberg yang mengadili para perwira dari seluruh pasukan daripada Nazi Hitler itu dikatakan resmi. Mereka dihukum, mereka digantung, dan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Tetapi apakah ini adil? Kita lihat bahwa Hitler, Nazi, dan juga semua pasukan yang telah menganiaya itu, mereka mendapat pengadilannya. Tetapi yang terjadi adalah alam semesta ini, saudara dan saya, juga akan mendapatkan pengadilannya. Dikatakan saat penghakiman dunia telah tiba. Saat penghakiman telah tiba saat ini. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6. Di mana tema KKR ini diangkat. Dikatakan,
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ayat ini menyatakan telah tiba saat penghakimannya. Jadi ketika berkata takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, ini firman Tuhan berbicara mengenai penghakiman. Masalah Hitler Nazi selesai di Mahkamah Pengadilan Internasional. Bagi saudara dan saya, bagi kita masing-masing, waktunya pengadilan terjadi dikatakan di akhir zaman. Dan terjadi pengadilan sepanjang zaman. Dengan tolak ukur firman-Nya, hukum Tuhan. Setiap negara mempunyai hukum, setiap negara punya peraturan, maka dengan peraturan itulah menentukan seorang itu benar atau salah. Dia berbuat salah atau tidak dengan peraturan itu. Dan Allah kita, Tuhan kita, Allah semesta langit dan bumi, Dia punya peraturan yang harus kita lakukan, kita turut dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Itu artinya adalah takut akan Allah sama dengan takwa. Takwa dalam bahasa umum itu artinya adalah menuruti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu artinya kita takwa, itu artinya takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah kita mengikuti peraturannya dan menjauhi semua larangannya. Agar kita dalam pengadilan itu dinyatakan kita tidak bersalah. Dan juga dikatakan muliakanlah Dia. Artinya tinggikanlah Dia, masyurkanlah Dia, Allah kita, muliakan Dia sepanjang kehidupan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, maka saudara dan saya akan dapat memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Itu menyangkut kehidupan pribadi dan juga kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Semua tahu bahwa setiap negara itu terdiri dari masyarakat. Dan setiap masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dan keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi. Jadi tentang pribadi, tentang keluarga, tentang masyarakat. Dan semua bergantung teristimewa dalam rumah tangga. Seorang pribadi akan menjadi baik ketika ia mendapat pendidikan yang baik di rumah tangganya. Dan seorang pribadi yang rumah tangganya hancur akan membuat pribadi yang hancur di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pengadilan Tuhan, ketika menghakimi perorangan, itu ada keluarga atau rumah tangga yang menentukan keselamatan Anda dan saya. Seperti apakah rumah tangga Anda dan saya? Karena Dia telah membentuk dan memberkati rumah tanggamu. Allah Tuhan yang membentuk rumah tangga kita dan sudah memberkati kita. Coba perhatikan gambar ini. Kalau digambarkan seperti cawan atau gelas, rumah tangga saudara seperti yang mana? Yang masih utuh, yang sudah mulai retak, atau yang sudah mulai berkeping-keping hancur? Seperti apakah rumah tangga kita saat ini? Ketika Tuhan menanyakan kepada masing-masing kita, di mana engkau berada? Seperti apakah rumah tangga kita? Apakah seperti gelas pecah ini? Seperti benda yang pecah gelas ini? Kalau itu yang terjadi, sudah tahu? Bahwa ketika itu yang terjadi, maka segala berkat-berkat akan hilang dari kehidupan kita. Segala berkat-berkat yang mengalir, yang dituangkan ke dalam gelas berkat kita, rumah tangga kita akan keluar, tercurah keluar dan habis. Oleh karena gelas rumah tangga kita, cawan rumah tangga kita retak dan mengeluarkan isinya. Oleh karena itu, kita harus jaga rumah tangga kita masing-masing. Agar ketika itu retak, maka kita dengan pertolongan Tuhan, kita harus tambal. Dan kalau masih utuh, maka kita puji Tuhan. Dan kita pelihara, kita rawat terus. Agar rumah tangga kita tetap utuh seperti gelas yang utuh. Dan tidak retak dan tidak pecah. Inilah data perceraian yang terjadi di negara kita.
dari tahun ke tahun perceraian itu semakin meningkat. Bahkan di negara Amerika beberapa tahun yang lalu dikatakan bahwa dari 10 pernikahan maka terjadi 5 perceraian. Tahun berikutnya 10 tahun kemudian dilihat lagi maka didapati dari setiap 2 pernikahan terjadi 1 perceraian. Yang dikhawatirkan adalah di akhir zaman ini setiap pernikahan pasti terjadi perceraian. Semakin berbahaya. Perceraian dan alasannya di negara kita lihat dari data yang ada, maka Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mendapatkan predikat ranking 1 dalam perceraian. Bersyukur tahun 2017 agak turun, ranking 2, tapi tetap punya ranking. Tahun 2018, masih tetap di ranking kedua, Provinsi Jawa Timur. Ini laporan hanya dari laporan dari yang beragama Islam. Apakah tidak ada perceraian di agama Kristen? Banyak, saudara. Banyak. Kalau dicatatkan di sini akan semakin bertambah banyak data ini bahwa provinsi kita semakin banyak dan semakin banyak. Dan mungkin saja bisa juara 1 lagi dalam bidang banyaknya perceraian. Ini yang terjadi. Dan masalah yang terjadi begitu banyak. Ada masalah oleh karena keuangan, oleh karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya, oleh karena pertengkaran, oleh karena komunikasi yang kurang, dan begitu banyak masalah terjadi menghantui rumah tangga. Mari kita lihat rumah tangga kita masing-masing. Apakah rumah tangga saudara dan saya dalam kondisi aman? Apakah rumah tangga saya dan saudara saat ini seperti gelas yang utuh, yang tidak retak, ataukah sudah mulai retak dan bahkan mulai akan hancur berkeping-keping? Ada beberapa faktor penyebab perceraian. Yang paling tinggi masalah ekonomi. Sekarang ini pada waktu wabah pandemi COVID-19 terjadi. Ada banyak kita yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak di antara kita yang kehilangan mata pencarian. Ada banyak yang mulai berkurang pendapatannya setiap saat. Dan banyak yang akhirnya harus dirumahkan. Apakah tidak ada masalah? Seringkali bertambah masalah. Ada yang menyampaikan, apakah itu survei atau tidak, dia mengatakan bahwa ketika wabah pandemi corona terjadi, ketika orang dikatakan stay at home, work from home, dan juga worship at home, yang terjadi adalah makin bertumbuh banyak keluarga-keluarga, dan makin banyak keluarga yang mengatakan bersyukur punya banyak waktu bersama keluarga. Tapi survei yang lain mengatakan lebih banyak waktu dan lebih banyak yang bertengkar dan masalah terjadi dalam rumah tangga. Seharusnya nggak terjadi, tetapi itu terjadi karena masalah ekonomi itu memicu pertengkaran. Ada yang lainnya lagi, banyak faktor terjadi. Bahkan ketika itu terjadi oleh karena salah satu meninggalkan pasangannya. Dan masalah-masalah yang terjadi dapat memicu akan perceraian yang terjadi. Ada SMS yang berbunyi demikian. Ma, Papa sudah punya PIN BBM yang baru. Invite ya. Apa PIN BBM-nya? Katanya itu ya. Itu ada huruf dan angka, kalau dibaca itu bunyinya poligami. Kemudian berikutnya, katanya Pol 164M1. Kalau dibaca, itu poligami. Kemudian istrinya menjawab, Papa, Mama punya 2 PIN BB, Papa tinggal pilih, Papa mau yang mana? Yang pertama, C4R 1M4T1 atau MUTILA51. Kalau dibaca, yang pertama cari mati, yang kedua mutilasi. Wah, jadi ini antar suami istri coba komunikasi, coba Mak, ini PIN BBM-ku, ini poligami. Nah, jawab sama istrinya, nah, pilih yang mana Bapak? Mau cari mati atau mutilasi? Nah, ini yang terjadi. Artinya ada banyak masalah terjadi kehidupan rumah tangga saat ini.
termasuk masalah hubungan pernikahan ini menghantui banyak orang. Bukan hanya masalah ketika masih muda. Memang dalam konseling rumah tangga dikatakan masa 0 sampai 5 tahun rumah tangga itu masa rawan pernikahan. Tetapi juga tak dapat dipungkiri ada sudah kakek nenek juga berpisah. Kita sempat dikagetkan beberapa tahun yang lalu ketika mendengar cerita berita televisi. Idris Sardi berpisah dengan istrinya. Itu terjadi. Bagaimana menikah begitu lama bersama-sama rukun tapi tiba-tiba bercerai. Bahkan ada juga yang artis, kelihatan baik-baik saja, rukun, sering foto bersama-sama tapi tiba-tiba bercerai. Dan sampai sekarang tidak tahu apa sebabnya. Terjadi. Dan akhirnya suaminya katakan, oh papa nggak mau, nggak jadi mah. Nggak jadi dia untuk invite BBM yang baru. Karena tidak mau poligami dan tidak mau mati dan juga apa? Mutilasi. Bagaimana kehidupan rumah tangga kita? Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan menyatakan, berfirmanlah Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini Tuhan katakan. Tuhan yang menyediakan buat Anda dan saya, bagi yang belum menikah, Tuhan katakan tidak baik seorang diri, maka baik Tuhan sediakan apa? Penolong yang apa? Sepadan. Tuhan sediakan buat kita yang sepadan dengan Anda, dengan kita. Tuhan yang memberikan jodoh buat Anda dan saya. Kejadian pasal 2, ayat 21 sampai 23. Dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tuhan menjadikan wanita dari tulang rusuk laki-laki. Dari tulang rusuk tempat yang terlindungi. Kalau kita yang belajar bela diri, biasanya kita akan belajar untuk melindungi rusuk kita. Karena serangan dari lawan mengenai rusuk kita, itu membuat kita terkapar. Bahkan petinju. Beberapa petinju dia dipukul berkali-kali kepalanya nggak masalah. Dipukul perutnya nggak masalah. Begitu kena itu ulu hati kena rusuk dan dia tumbang dan KO. Jadi ketika seorang wanita Tuhan ciptakan dari tulang rusuk, Tuhan mau agar setiap pria melindungi, mengasihi istrinya, menjaganya. Tuhan juga ciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala. Supaya wanita tidak mendominasi dan mengecilkan laki-laki, meremehkan suaminya. Demikian juga Tuhan tidak ciptakan wanita dari tulang kaki, agar wanita tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Ya seperti lagu zaman dahulu. Wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangkar madu, katanya begitu. Jadi ini dunia mengakui bahwa ada begitu banyak laki-laki nggak menghormati wanita, nggak menjaga wanita, akhirnya terjadi masalah, pertengkaran, dan akhirnya rumah tangga mereka retak dan hancur. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang memberikan jodoh kepada Anda dan saya. Dikatakan ayat 23. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi satu ditambah satu, hasilnya satu. Itu hanya terjadi kepada kehidupan rumah tangga. Suami tambah istri, hasilnya adalah satu. Suami istri yang kompak, yang mengasihi satu dengan lain, untuk boleh merengkuh kehidupan dalam bahtera rumah tangga ini, sampai melewati semuanya, sampai di sorga. Tuhan mau agar setiap laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Demikian juga wanita. Meninggalkan orang tuanya. Ada banyak orang muda yang menikah dan mereka masih bergantung pada orang tuanya. Maka kepada orang muda nasihatnya adalah
ketika Anda mau masuk kehidupan rumah tangga, ingat, jangan lagi kita bergantung kepada orang tua kita, segala macam. Kita harus siap untuk mandiri. Ada banyak orang-orang muda yang mereka mau menikah, apalagi zaman saya dulu, teman-teman saya punya kata-kata yang mereka singkat. Mau menikah, oh gampang, apa itu? Moli-molas. Aduh, ini tidak boleh dipakai. Ada beberapa orang muda yang mereka menikah nekat, belum siap tapi nekat menikah dengan berpedoman moli-molas. Madep mantep, melu mangan, moro tuwo. Moro tuwo muni-muni, mantu minggat. Moro tuwo mati, mantu mulih maneh. Ini tidak benar. Tapi ada banyak orang muda begitu, nggak siap berumah tangga, dan mereka masuk ke kehidupan rumah tangga, maka ada begitu banyak masalah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi yang disebut dengan pernikahan dini. Belum waktunya, belum cukup usia, belum saling mengenal, dan mereka tetap menikah berumah tangga, maka yang terjadi adalah masalah rumah tangga terjadi. Kenapa akan kita bawa? Kemana kita akan bawa rumah tangga kita? Firman Tuhan katakan Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake but in vain. Kalau boleh dikatakan, dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Maka kalau bisa ganti kata yang berikutnya adalah, maka bisa berbunyi demikian. Except the Lord build the home, the labor in vain that build it. Jadi artinya siapa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, keluarga kita, sia-sia orang yang berusaha membangunnya. Biarlah rumah tangga kita dibangun oleh karena Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang-orang muda yang mau berumah tangga, biarlah banyak berdoa. Biarlah banyak berpuasa. Biarlah banyak bergantung kepada Tuhan. Sehingga akan mendapatkan rumah tangga yang kokoh. Yang boleh membawa kita sama-sama menuju ke sorga. Nasihat bagi orang-orang muda ketika berumah tangga adalah buka mata dan telinga lebar-lebar saat mencari jodoh pemberian Tuhan itu. Buka mata, buka telinga lebar-lebar. Agar nggak salah pilih. Bahkan waktu pacaran. Waktu pacaran lihat. Apa kelebihan, apa kekurangannya. Lihat. Waktu pacaran boleh lihat semuanya. Bahkan sampai tunangan. Sudah tunangan, sudah mau menikah. Itu juga masih waktunya untuk buka mata dan telinga kita lebar-lebar. Buka mata telinga lebar-lebar. Jangan menyesal nantinya. Kenali siapa calon istrimu. Kenali siapa calon suamimu. Karena ketika dua berumah tangga nggak boleh pisah. Tapi kalau masih pacaran, tunangan, boleh. Boleh diputus. Boleh nggak jadi. Tapi ketika berumah tangga, itu pertahankan seumur hidup. Hanya kematian memisahkan. Maka orang-orang muda perhatikan nasihat ini. Buka mata, buka telinga. Lebar-lebar. Bagaimana Pak Pendeta kalau kami sudah menikah? Apa kami harus buka mata lagi? Nah, itu hanya berlaku bagi yang belum menikah. Buka mata, buka telinga lebar-lebar. Matius 19 ayat yang ke-6. Saya suka memilih terjemahan lama. Karena terjemahan lama ini lebih mendekati akan arti bahasa aslinya. Dikatakan, sehingga mereka itu bukannya lagi dua orang, melainkan saudara daging adanya. Sebab itu yang telah dijodohkan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Jadi Alkitab katakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah itu dijodohkan oleh Tuhan. Jadi siapapun suami istri, saudara, saat ini lihat istri saudara di samping saudara. Istri para istri lihat suami saudara di samping saudara. Malam hari lihat, perhatikan semuanya dari atas sampai bawah. Jangan lagi lihat yang lain. Ketika saudara malam hari ini lihat suami, lihat istri saudara.
dan saudara lihat itu dengan sungguh-sungguh, sekarang pastikan, terima kasih Tuhan. Di samping saya inilah jodoh pemberianmu untukku. Tidak ada yang lain. Tidak ada jodoh yang lain. Inilah jodoh pemberian Tuhan. Pertahankan seumur hidupmu. Oleh karena itu nasihat bagi pasangan yang sudah menikah. Tutup mata dan telinga rapat-rapat. Kalau lihat kekurangannya segala macam, terima. Paketnya, kelebihannya, kekurangannya juga terima dia. Karena sudah apa? Menjadi istri dan suami kita. Itulah jodohmu. Waktu kadang orang-orang muda pacaran, baru jalan kaki bersama, beriringan, orang-orang tua langsung nyeletuk. Kalian jodoh ya, wajah kalian makin mirip. Langsung senyum, makasih kami jodoh. Belum. Jodoh itu kalau saudara dan saya, siapa dan pasangan saudara, sudah menikah. Itulah jodoh pemberian Tuhan. Jadi istrimu sekarang, suamimu sekarang, perhatikan. Itulah jodoh pemberian Tuhan. Ucapan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jodoh pemberian. Terima kelebihan dan kekurangannya. Dan hanya kematian yang memisahkan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai penasehat rumah tanggamu. Jadikan Yesus sebagai jurumudi, sebagai nakoda, bahtera, kapal rumah tanggamu menuju ke sorga melewati lautan bebas. Seperti roda ini. Menggambarkan kita dalam kehidupan rumah tangga. Jari-jari roda ini menggambarkan anggota keluarga. Kalau anggota keluarga itu dekat dengan Yesus, maka akan makin kecil itu roda, akan semakin dekat satu yang lain, antara jeruji satu dan jeruji yang lainnya. Kalau jeruji itu dekat terhubung dengan porosnya, maka jeruji yang lain akan berdekatan satu dengan yang lainnya. Kalau suami dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, istri mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka suami istri akan semakin dekat. Keluarga yang berdoa bersama, keluarga yang berbakti bersama, keluarga yang melayani bersama, keluarga yang bersama-sama dekat sama Tuhan, akan diikatkan satu dengan yang lain lebih dekat. Saya mengingat kepada perhatian daripada seorang yang bernama Nuh. Perhatian utama Nabi Nuh membangun bahtera. Meskipun dia belum pernah lihat ada hujan pada zamannya, belum pernah lihat ada rintik hujan sama sekali. Ketika Tuhan katakan bangun bahtera, dia bangun. Kenapa? Dia tahu bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Maka dia bangun walaupun agak repot, waktu berhari-hari dia bangun itu, tetapi dia dengan sabar membangun bahtera itu. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang ke-7 mengatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ini, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Firman Tuhan katakan Nabi Nuh, dia bangun bahtera untuk menyelamatkan semua orang, tapi terutama keluarganya. Saudara hidup di dunia ini, saudara pergi gereja, saudara melayani, tujuan pertama adalah menyelamatkan keluarga kita. Seisi rumah tangga kita. Dan kita akan menyelamatkan orang lain lagi. Tetapi minimal keluarga kita selamat. Itulah maksudnya Tuhan membentuk rumah tangga. Ketika Tuhan akan menghakimi kita, dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Pertanyaannya adalah, apakah rumah tangga Anda dan saya memuliakan nama Tuhan? Apakah rumah tangga Anda dan saya aman di hadapan Tuhan? Kita perlu pembaruan dari Tuhan. Yesus akan mengerjakan perubahan yang menakjubkan dalam hidup kita. Hari demi hari kita akan menjadi semakin seperti Dia. Itulah yang disebut pembaruan. Jikalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Pak Pendeta, rumah tangga kami sudah hancur berantakan. Apakah dapat diperbaiki? Seorang ibu, mungkin sudah menyaksikan juga pada malam hari ini. Ibu ini. Mungkin ibu ini menyaksikan juga malam hari ini.
Ketika saya menceritakan ini, ibu yang menceritakan ini, yang mengalami ini, pasti akan mengangguk-angguk mengatakan amin dan benar. Seorang ibu menangis-nangis datang kepada kami dan mengatakan, Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta sudah berselingkuh. Dan kami sampaikan, meskipun ketika satu pasangan tidak setia, ada alasan di mana seseorang yang menuntut, maka dia dianggap tidak bersalah, pasangan yang ditinggalkan, dan dia tidak bersalah dan dia boleh menikah ketika orang itu sudah berselingkuh dan juga menikah dengan yang lainnya. Tetapi saya katakan, Alkitab memberikan contoh juga. Bagaimana Hosea, dia mengampuni, memaafkan istrinya. Pada malam hari dia cari istrinya, nggak ada. Dia mau peluk, nggak ada istrinya. Dan dia cari keluar rumah, dia buka rumahnya, dia keluar. Dan dia cari di mana istrinya, dan akhirnya dia sampai ke tempat di mana terdapat wanita-wanita yang cantik dilelang. Dan dia melihat istrinya dengan harga yang mahal, dan dilelang, dia bertaruh, dia mengeluarkan semua uangnya, dia beli dengan harga yang paling mahal. Dia beli istrinya, dia bawa pulang kembali, dan dia cintai, dikasih istrinya. Bukankah itu menyatakan cinta kasih Tuhan Allah kepada kita? Berkali-kali kita memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan darahnya untuk Anda dan saya. Supaya kita boleh selamatkan. Dan ketika saya sampaikan itu, ibu ini menangis dan katakan, Pak Pendeta, suami saya ini berselingkuh tidak hanya kali ini. Udah berkali-kali. Saya udah jijik sama suami saya. Dan kami sampaikan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan dan mengampuni. Puji Tuhan, setelah kami berdoa, ibu ini pulang dan mengatakan akan mengampuni suaminya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya bertemu dengan ibu ini dan dengan suaminya, dan keluarga itu bahagia sampai sekarang ini. Di mana suaminya tidak berselingkuh lagi. Setiap rumah tangga dapat diperbaiki. Pembaruan yang terjadi. Kita lihat bagaimana Yakobus dan Yohanes, anak-anak guntur, dibaharui oleh Yesus, dia berubah menjadi seorang yang lembut. Dan kita lihat bagaimana Petrus juga seorang yang keras, seorang yang menyangkal Yesus. Tetapi oleh pertemuan dengan Yesus dan oleh zaman Roh Kudus, oleh pandangan Yesus yang mengampuni, membuat Petrus berubah menjadi seorang yang setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan ia rela mati untuk Yesus. Yesus mengubah dia. Thomas, seorang yang ragu-ragu sebelumnya. Dia belum yakin kalau memang betul Yesus bangkit. Dan akhirnya ketika bertemu dengan Yesus, setelah Yesus bangkit, maka Thomas diubahkan, diperbarui, dan hidupnya baru. Dan Thomas menginjil dengan sangat berani. Bahkan Thomaslah yang menginjil sampai ke Asia, sampai ke India dan sekitarnya. Seorang yang bernama Thomas dirubah oleh Tuhan. Demikian juga tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang anak yang telah memboroskan harta orang tuanya, dia pergi jauh dan dia bertobat, dirubah oleh Tuhan, pulang kembali menjadi manusia baru. Anak yang hilang dapat diperbaiki dan dirubah. Orang lumpuh di kolong Bethesda. Dia menunggu begitu lama untuk sembuh. Dan ketika bertemu dengan Yesus, dia tahu Yesus adalah juru selamat. Dan dia memuliakan Yesus sepanjang kehidupannya. Malam hari ini, bagaimanakah rumah tangga Anda dan saya? Ketika mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, di gelas yang manakah posisi rumah tangga Anda dan saya? Di gelas yang masih utuh, masih manis, masih bagus, ataukah di gelas yang retak, atau mungkin lebih pecah lagi, atau hampir hancur berkeping-keping? Tuhan Yesus sanggup memperbaikinya. Yesus sanggup untuk menolong saudara. Biarlah saudara memberikan diri saudara. Setiap pribadi dalam rumah tangga saudara. Serahkan kepada Yesus. Dan dia akan mengampuni kita. Akan memberikan hati yang baru kepada Anda dan saya. Dan dia akan mengubah pribadi, mengubah rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang bahagia. Sehingga seperti Nabi Nuh, membawa, menciptakan bahtera. Menyelamatkan rumah tangga kita masing-masing. Sampai di kerajaan sorga. Doa dan harapan saya, saudara dan saya selamat sampai
Maranatha. Bertemu di surga dan dunia baru. Saya mengundang saudara untuk berdoa pada malam hari ini. Untuk setiap suami, untuk setiap istri, untuk anak-anak, peganglah pasanganmu, peganglah orang tuamu, peganglah anakmu, dan berdoa pada malam hari ini. Agar setiap rumah tangga kita semua menuntun saudara dan saya sampai ke surga. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong masing-masing kami, setiap pribadi, apakah sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak-anak, atau sebagai orang tua, atau sebagai mertua, siapapun kami. Biarlah kami boleh berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab. Menjadi istri yang hormat kepada suami, dan bersama-sama membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Dengan setia kepada Tuhan, sehingga setiap rumah tangga kami membawa seisi rumah tangga kami selamat sampai di surga, dunia baru selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkati kami, oleh karena kami rindu membangun bahtera itu bersama dengan Tuhan. Maka biarlah kami, Tuhan izinkan mengikuti KKR ini sampai dengan selesainya dari malam ke malam, sampai pada waktu hari yang terakhir. Dan kami boleh mengambil keputusan, ikut Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengampuni kekurangan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, atau siapapun kami, dalam kesalahan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu mengubah kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru, dan boleh menyelamatkan setiap rumah tangga. Bukan hanya rumah tangga masing-masing kami, tapi juga rumah tangga siapapun yang mengenal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami hidup, yang bersedia mengampuni dosa kami, dan mendengarkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita patut bersyukur karena firman Tuhan pada malam hari ini menggugah akan jiwa kita, iman kita, rohani kita. Saya berdoa dan berharap kiranya ini benar-benar menjadi motivasi dalam hidup saya dan saudara. Apakah saudara menantikan akan hari esok? Haleluya. Saudara sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Di dalam waktu yang indah, ibadah online, kebaktian, kebangunan rohani, Konferen Jawa Kawasan Timur. Dan oleh sebab itu, jangan lupa besok tetap undang akan sahabat-sahabatmu, akan teman-temanmu, akan keluargamu. Mari kita bersama-sama untuk memperoleh berkat Tuhan. Saudara sekalian, kembali saya ingatkan bahwa besok ibadah kita akan kita mulai tepat pukul 7 malam. Ya, 7 malam waktu Indonesia kawasan Barat. Saudara bisa menyaksikan akan ibadah ini melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Facebook Advent KJKT. Saudara sekalian, besok akan memasuki hari yang ke-10. Hari yang ke-10 firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Meki Lapasian, dengan judul Karena Dia Akan Mengakhiri Masalah Dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk segala partisipasinya, kebersamaannya sepanjang malam hari ini. Sampai ketemu besok, selamat malam, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.